Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naila Cindy Akila Jana, merupakan mahasiswa perwakilan dari SGD 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaporkan studi project yang berupa laporan SGD yang telah ditentukan dari skenario yang telah diberikan. Dan di slide selanjutnya, kami melampirkan juga nama-nama mahasiswa yang telah membuat laporan pada SGD 9. Baik, di sini saya izin membacakan terkait dengan skenario pada kasus 1, di mana diketahui atas nama N, seorang anak laki-laki umur 2 tahun dibawa ke puskesmas oleh ibunya dengan keluhan panas tinggi. Di puskesmas tersebut juga terdapat beberapa anak lain yang juga memiliki keluhan yang sama setelah mengkonsumsi jajanan di dekat rumah. Namun anak lain tidak mengalami panas tinggi. Atas nama N, sejak kemarin muntah 4 kali sehari dan BAB cair 3 kali sehari. Aktivitas anak tersebut menurun saat dibawa anak. Setelah melakukan pembacaan dari kasus yang telah diberikan, dilanjutkan dengan identifikasi permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi dasar dari diskusi kami. Adapun pertanyaan-pertanyaan tersebut, diantaranya yang pertama, jika dilihat dari tanda-tanda fisik seperti rambut muda rontok, wajah seperti orang tua, dan tulang menonjol pada kasus ini, kira-kira apa yang menjadi interpretasi klinis yang dapat disimpulkan? Yang kedua, apa dampak jangka panjang dari kekurangan gizi pada anak usia balita? Yang ketiga, bagaimana upaya promosi kesehatan dan prevensi primer yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus serupa? Yang keempat, bagaimana dampak kekurangan nutrisi terhadap pertumbuhan gigi dan kesehatan rongga mulut anak? Yang kelima, bagaimana keterikatan antara konsumsi. Saya akan menyebutkan selanjutnya. Yang ketujuh, mengapa penting untuk mengetahui riwayat persalinan pasien AN.N, termasuk siapa yang menolong persalinan tersebut. Yang kedelapan, apa dampak pemberian susu kental manis sebagai pengganti ASI terhadap kesehatan gizi anak. Yang kesembilan, bagaimana pendekatan yang tepat dalam memberikan edukasi kepada keluarga seperti pasien AN.N. Bagaimana pola asuh dalam keluarga dengan latar belakang pendidikan rendah memengaruhi perkembangan psikososial dari pasien AN.N. Bagaimana persalinan oleh dukun berdampak pada tumbuh kembang pasien selanjutnya. Yang ke-12, apa yang melatar belakangi pemberian air tajin sebagai penggantian ASI. Dan yang paling terakhir, yang pertama, merancang intervensi promotif dan preventif terhadap kejadian diare dan gizi buruk pada komunitas dengan resiko tinggi. Selanjutnya adalah mengetahui upaya pencegahan primer pada masalah gizi, pengetahuan, dan juga karies gigi. Lalu, mengetahui hubungan antara pola makan yang tidak mencukupi, seperti pemberian air taji dan susu kental manis, dengan dampak jangka panjang terhadap tumbuh kembang anak, termasuk seperti stunting, keterlambatan perkembangan, dan gangguan imunitas. Kemudian, mengetahui faktor penyebab karies usia dini atau SECC dan proses penata laksanaannya. Kemudian, mengetahui kemungkinan permasalahan yang muncul serta manajemennya karena edukasi yang kurang dari orang tua tentang pola asuh anak terutama pada bagian tumbuh kembang. Lalu, menganalisis pengaruh pola asuh dari keluarga dengan latar belakang pendidikan rendah terhadap perkembangan psikososial anak. Dan yang terakhir, menjelaskan pentingnya riwayat persalinan termasuk siapa yang membantu melahirkan dan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Strategi pencegahan primer dan intervensi preventif. Yang pertama itu adalah edukasi gizi dan promosi kesehatan. Contohnya dengan meningkatkan pengetahuan ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga tentang ASI eksklusif, MPASI yang tepat, dan diversifikasi gizi. Yang kedua, itu akses pangan bergizi. Contohnya dengan dukungan program pertanian keluarga, pasar lokal, dan fortifikasi makanan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan gizi. Yang ketiga adalah perbaikan sanitasi dan kebersihan. Yang contohnya itu intervensi komunitas untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan menurunkan resiko infeksi penyebab gizi buruk. Yang keempat itu suplementasi gizi. Contohnya dengan program rutin pemberian mikronutrien seperti vitamin A, zat besi, dan zinc untuk populasi yang berisiko tinggi. Lalu yang kelima itu penanganan gizi buruk berbasis komunitas atau CMAM. Contohnya dengan screening dan deteksi dini, rawat jalan dengan RUTF, pemberdayaan masyarakat, sistem rujukan, dan integrasi program.
Baik, salah satu tujuan pembelajaran yang sebelumnya kami rumuskan adalah mengetahui hubungan pola makan yang tidak mencukupi dan dampaknya seperti pemberian susu kental manis. Susu kental manis mengandung sekitar 70% gula dan zat rendah protein, sehingga tidak baik diberikan kepada bayi dan juga balita. Kandungan gula yang sangat tinggi namun nilai gizinya rendah dapat menyebabkan berbagai dampak buruk bagi kesehatan anak. Salah satunya adalah risiko gizi buruk dan obesitas, di mana anak akan tampak gemuk karena kelebihan gula, tetapi sebenarnya kekurangan zat gizi penting sehingga mengalami malnutrisi. Selain itu, susu kental manis juga akan mengganggu nafsu makan karena membuat anak lebih cepat kenyang dan akhirnya menolak makanan yang lebih bergizi. Akibat dari asupan nutrisi yang tidak seimbang adalah daya tahan tubuh anak bisa menurun dan membuatnya lebih rentan terhadap infeksi dan juga penyakit. Tidak hanya itu, konsumsi susu kental manis sejak dini juga dapat menyebabkan karies gigi karena kandungan gulanya dapat merusak gigi sejak usia balita. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan terjadinya severe early childhood caries, di antaranya pola makan, kebersihan mulut anak, transmisi vertikal dari pengasuh misalnya dengan meniup makanan, serta transmisi horizontal dari anggota keluarga dan individu lainnya. Menurut American Dental Association atau ADA, merekomendasikan penggunaan pit and fissure sealant pada permukaan oklusal yang belum berkavitas untuk mencegah perkembangan karies. Sealant juga digunakan untuk memperlambat progresi atau membalikkan lesi karies yang non-kavitas. Intervensi mikroinvasif seperti penyegelan atau infiltrasi lesi telah terbukti efektif dalam menangani lesi karies enamel proksimal atau karies Silang kavitas. Pada gigi primer, penanganan karies dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti pengangkatan karies secara selektif atau bertahap dengan restorasi, kemudian ada penyegelan karies menggunakan teknik HAL atau infiltrasi resin, serta intervensi pencegahan tanpa pencabutan karies. Pendekatan mikroinvasif yang berfokus pada perubahan lingkungan biofilm karies atau PLA juga dapat efektif untuk gigi primer. Selanjutnya terkait penggunaan amalgam. Pada gigi primer tidak dianjurkan karena prioritas utama pada gigi primer adalah kenyamanan pasien dan pengendalian karies. Jika tidak terdapat keterlibatan dentin, penanganan karies disarankan berupa pencegahan spesifik pada lokasi tertentu seperti Masalah tersebut terutama berkaitan dengan underweight dan malnutrisi. Underweight dan malnutrisi ini akan membawa beberapa dampak kepada anak. Yang pertama itu dampak fisik, yang mana anak dengan status underweight akan sangat berisiko mengalami keterlambatan tumbuh kembang, baik akut maupun kronis seperti stunting. Selain itu, anak dengan underweight atau bisa juga malnutrisi, itu akan mengalami penurunan imunitas, sehingga anak tersebut akan rentan terkena infeksi karena sistem kekebalan tubuh yang terganggu. Pada anak yang mengalami underweight dan malnutrisi juga diperlukan intervensi nutrisi, yakni pemberian atau suplementasi nutrisi dan mineral intensif, juga pemberian edukasi kepada orang tua terkait bagaimana. Di sini berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh latar belakang sosial terhadap psikososial anak. Di sini berikutnya saya pada skenario sebelumnya telah disampaikan bahwa orang tua dari anak tersebut tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Pada skenario sebelumnya, dalam pola otoriter, anak akan dibesarkan dalam lingkungan yang kaku dan penuh aturan tanpa ruang untuk berdiskusi. Hal ini membuat anak merasa tidak percaya diri, inferior, dan mengalami kesulitan dalam bersosialisasi karena takut salah atau tidak terbiasa. Dalam pola otoriter, anak akan dibesarkan dalam lingkungan. Berikutnya, pada pola permisif akan sebaliknya, di mana pada pola ini cenderung minim aturan dan juga minim batas. Berikutnya, pada pola permisif, yang mana dalam teori Erik Erikson dijelaskan bahwa anak usia 6-12 tahun berada pada tahap industri versus inferiority, yang mana dalam teori Erik Erikson dijelaskan. Serta meningkatkan risiko gangguan psikososial di masa depan seperti kecemasan, kesulitan regulasi emosi, dan rendahnya ketahanan terhadap stres. Lalu, ada kondisi ekonomi rendah dan dampak psikologis, di mana anak akan rentan stres karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi seperti makanan, rasa aman, dan perhatian. Anak akan sulit membentuk rasa percaya diri, dan interaksi sosial yang sehat. Baik, selanjutnya persalinan yang dilakukan oleh dukun tanpa pengawasan medis membawa berbagai risiko serius bagi ibu dan bayi. Kondisi ini dapat meningkatkan komplikasi kelahiran seperti persalinan prematur, berat badan lahir rendah, dan hipoksia yang mengancam keselamatan bayi saat dilahirkan. Proses persalinan yang tidak steril juga berpotensi menimbulkan infeksi neonatal serius yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan anak. Lebih lanjut, bayi yang lahir dalam kondisi berisiko ini memiliki kemungkinan lebih besar mengalami stunting, gangguan tumbuh kembang, dan penurunan daya tahan tubuh yang akan mempengaruhi kualitas hidup mereka hingga dewasa. Oleh karena itu, pengawasan medis profesional selama persalinan menjadi sangat penting untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. Sekian pemaparan dari SGD kami. Om Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan terima kasih atas perhatiannya.